Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lain Channel. Nah, di video kali ini aku mau lanjut sharing tentang perjuangan aku ya untuk promil. Nah, seperti di video sebelumnya ya, bahwa aku itu terdiagnosa ada sumbatan di tuba kanan dan kiri ya, dimana sumbatan itu ya menurut diagnosisnya dokter aku ada hidrosalping. Nah, bisa dicek dari hasil SIS, teman-teman bisa ditonton ya. Nah, alhamdulillahnya tuh dokternya tuh baik. Nah, setelah aku didiagnosa ada hidrosalping, nah jalan satu-satunya agar bisa hamil yaitu dengan laparoskopi ataupun dengan bayi tabung. Kalau misal pun dipaksa bayi tabung dengan kondisi tuba masih ada hidrosalping, itu juga membahayakan, peluangnya tuh kecil. Jadi dokter aku tuh menyarankan ya untuk aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu ada di Surabaya, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Dan alhamdulillah banget ya, dokter aku tuh enak ya, mau merekomendasikan, mau merujukan aku ke Surabaya. Dengan dokternya itu berkata, kan awalnya aku tanya dokter, kalau rujuk ini tuh ke Surabaya itu bisa ditanggung BPJS apa tidak, karena nanti kan niatnya tuh mau di LO, di laparoskopi, alias aku di LO yang untuk kedua kalinya untuk menghilangkan hidrosalpingnya. Dan alhamdulillah dokternya itu menjawab dengan iya bisa, nanti tinggal bawa aja ya, minta rujukan. Sorry, maaf, minta rujukan dari Vaskes 1 ke rumah sakit dokter yang saat itu aku lagi periksa SIS ya. Kemudian dokternya itu menjelaskan bisa kalau ini tuh di cover BPJS untuk laparoskopinya, karena di kasus aku selain aku ada hidrosalping, aku tuh ada kista juga. Jadi rujukannya itu dengan identik ada kista gitu, disertai ada hidrosalping. Nah, kemudian dokter membuatkan surat pengantar gitu ya, surat rujukan. Alhamdulillah banget diberi diberi petunjuk gitu loh, dikasih saran sama dokternya. Dan kemudian aku mintalah pengantar ke vaskes pertama aku, dan saat vaskesnya sudah jadi lalu aku bawa ke dokter ini lagi yang aku waktu periksa, yang dokter minta aku surat rujukan ini. Dan alhamdulillah aku udah dapat surat rujukannya. Kemudian aku periksalah ke Surabaya, karena sebelumnya aku belum pernah ya periksa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi tuh awal pertama kali gitu loh pengalaman aku di rumah sakit tersebut. Sebelumnya kan aku ada di Jawa Tengah tuh, ada di Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Umum Daerahnya. Nah, sekarang aku karena udah ditinggal di Jawa Timur, jadi itu dirujuknya ke Surabaya ini. Dan untuk prosedurnya teman-teman ya, for your information aja nih, kalau misal teman-teman ada yang kasusnya tuh sama kayak aku ya, kasusnya tuh sama ada kista ataupun hidrosalping yang kemudian dirujuk ke Dr. Sutomo dan belum pernah ke sana, jadi aku share juga nih caranya ke sana gitu loh, caranya membawa rujukan ke sana. Yang pertama sudah pasti ya teman-teman, harus ada rujukan dulu dari dokternya yang teman-teman periksa sebelumnya gitu ya, dengan membawa surat rujukan atau pengantar dari Vaskes 1, kemudian dari dokter yang merujuk teman-teman tuh nanti diberikan surat pengantar yang tadi aku bilang itu, kayak keluhan sakitnya apa dan saran tindakan lanjutannya itu apa. Dan disertai nih, kalau aku kan ada hasil USG tuh, hasil ada hidrosalping dan juga kistanya, itu dibawa juga teman-teman. Nah, saat sudah disampai Surabaya di rumah sakit Dr. Sutomonya teman-teman, info aja kalau teman-teman mau periksa ke Sutomo itu berangkatnya itu kalau mau pagi sekalian, kalau misal mau siangan sekalian. Karena apa? Karena antriannya itu banyak banget teman-teman, sumpah aku nggak bohong. Karena mungkin kan rumah sakit daerah, jadi itu rujukan dari mana-mana, dari Jawa Timur, dari Bali, dan bahkan ada di luar Pulau Jawa tuh banyak banget aku temuin di sana teman-teman. Nah, open gate-nya ya atau buka untuk ambil nomor antrian di Sutomo itu mulai dari 6 pagi sampai jam 10. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau siang ya berarti berangkat jam 9-10-an. Kalau emang mau pagi-pagi sekalian, karena antriannya tuh udah banyak banget. Nah, jadi kan aku pasti berangkat pagi nih kan dari tempat aku, dari rumah aku, pasti sampai sana itu ya udah setengah 7, jam 7, telat-telat itu setengah 8. Dan itu aku udah dapat nomor antrian itu udah ratusan, bahkan pernah sampai nomor antrian itu 800-an teman-teman.
Nah, untuk pasien pertama kayak aku itu, untuk pertama kali itu, yang pertama selain bawa pengantar tadi itu ya teman-teman, bawa juga kartu BPJS dan juga ada KTP. Ingat ya, ada surat dari pengantar Vaskes 1, surat keterangan dokter ya atau pengantar dokter, kemudian ada KTP dan juga BPJS yang wajib dibawa, serta pendukung lainnya kayak hasil USG, hasil tes dan riwayat teman-teman yang sebelumnya pokoknya tuh dibawalah semua hasil medisnya. Nah, nanti sampai sana teman-teman langsung aja tanya ke bagian security-nya. Kalau teman-teman itu pasien baru di sana, nanti bakal diberikan nomor antrian itu untuk pasien baru, karena pasien baru dan pasien lama itu antrian itu beda teman-teman. Nah, nanti kalau sudah diberi nomor antrian ya tinggal kita tunggu aja tuh. Kalau kita berangkat bisa pagi banget, kita bisa awal nih, bisa duluan dipanggil, tapi kalau emang udah di tengah-tengah udah pasti lama banget teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat nomor antrian ya, kita selagi menunggu gitu kan, aku sama suami aku ya, jadi suami aku tak suruh nunggu gitu kan di ruang tunggu yang buat pasien baru, sedangkan aku screening COVID. Nah, waktu itu kan masih setelah habis COVID ya, tahun 2022 di bulan Februari aku ini periksa pertama kali ke Sutomo. Jadi itu masih gencar untuk untuk social distancing, terus ya intinya tuh jaga jarak gitulah. Jadi screeningnya itu nanti tuh kayak kita cek suhu, nanti dicek suhu sama Pak Satpamnya, nanti bakal dikasih tahu suhu kita itu berapa. Nanti dicek screeningnya ini tuh kita kayak ditanya tadi suhunya berapa, lagi batuk pilek apa enggak, lagi demam apa enggak, kayak gitu. Nah, nanti itu screening tuh dibawa deh bebarengan dengan tadi dokumen kayak ada BPJS, KTP, surat pengantar dari fase 1 dan juga dokternya. Nanti kalau di antriannya udah dipanggil nih kita, nanti berkas tersebut diberikan ya. Screening ini kalau waktu aku dulu tuh masih wajib ya teman-teman, harus ada. Kalau enggak ya, kalau misal teman-teman tuh enggak tahu ataupun lupa enggak screening COVID ini, pasti nanti sama petugasnya itu disuruh balik dulu teman-teman. Jadi aku kasih tahu nih di video ini. Nah, kalau sudah nanti kita bakal diberi cetakan printout gitu ya untuk menuju ke polinya. Karena kasus aku ada kista dan juga hidrosalping, jadi aku diarahkan ke poli sub spesialis endokrin kandungan. Nah, ini tuh ada di lantai 2. Jadi teman-teman nanti naik ke atas ya, bisa naik lift. Nah, nanti sampai di depan polinya itu juga bakal ada antrian panjang dan lebih lama ketimbang di bawah ya teman-teman. Aku kasih tahu kalau di bawah tuh kita bisa dipanggil tuh 50, 20, 50 gitu, tapi kalau yang nanti di polling tuh dipanggil satu-satu dan itu lama banget teman-teman ya, karena kan periksa ya ke dokternya sama dokter. Nah, jadi tuh emang lama, apalagi kita kan penyakit dalam ya, jadi tuh emang ya lumayan lama. Terus kemudian saat kita udah sampai poli, untuk pertama kali kita kumpulin tuh berkas yang kita dapat tadi printoutnya. Nah, nanti kita bakal dapat nomor antrian juga. Dan di poli endokrin itu banyak banget teman-teman kasusnya. Ada yang antri untuk mau operasi, antri kandungan, antri penyakit dalam kayak kista dan lain sebagainya. Jadi tuh endokrin itu banyak banget teman kasusnya. Terus habis itu nanti kita diarahkan untuk timbang dan juga cek tensi. Nah, kalau sudah kita tunggu aja sampai nomor kita tuh dipanggil. Nah, setelah itu kalau sudah dipanggil barulah kita nanti masuk ke ruangannya ya, ke ruangan dokternya. Dan di dalam dokternya itu biasanya itu ada dokter muda ya atau dokter residen, dan juga kadang kalau kita beruntung kita bisa diperiksa sama dokter utamanya atau emang benar dokter profesornya gitu loh teman-teman. Nah, kalau waktu itu alhamdulillah untuk yang pertama kali aku datang ya, awalnya itu dokter mudanya teman-teman, kayak dokter residennya kayak gitu. Tapi setelah tahu kasusnya aku gitu kan, akhirnya aku di USG transvaginal. Nah, saat di USG transvaginal ini tuh dokter utamanya tuh ada datang gitu loh. Jadi dokter residennya tuh ngasih tahu ke dokter utama. Habis itu aku diperiksa deh. Nah, ini kan baru pertama kali ya aku periksanya di Surabaya. Jadi baru dicek transvaginal aja, emang kelihatan ada kistanya. Dan ternyata saat dilihat itu posisi rahim aku tuh ternyata tuh agak
miring atau terbalik gitu, jadi kayak retrograde gitu loh teman-teman, tapi itu tidak masalah. Nah, untuk menentukan kelanjutannya ke depannya, pengobatanku gimana, ataukah aku harus laparoskopi lagi atau aku harus IVF gitu ya, jadi dokter itu meminta aku untuk cek AMH. Nah, cek AMH ini tuh kita nanti dikasih pengantar dari dokter. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu tes atau cek AMH, jadi tes AMH itu prosedur pemeriksaan untuk mengukur anti Mullerian hormone ya, atau biasa disingkat dengan AMH dalam tubuh wanita. Nah, biasanya ini tuh dilakukan untuk persiapan program hamil IVF atau bayi tabung, dan juga persiapan untuk menentukan pasien itu harus melaksanakan operasi atau tidak. Karena seperti teman-teman tahu, efek dari operasi, apalagi operasi yang ada di ovarium gitu ya, itu efeknya bisa mengakibatkan pengurangannya AMH. Nah, AMH ini ya tujuannya kenapa harus diperiksa gitu kan ya, karena kita tuh bisa ketahui gitu loh kadar dari jumlah sel telur dalam tubuh kita gitu. Nah, untuk jumlah sel telur pada setiap wanita itu bisa beda-beda ya teman-teman, tergantung dari usianya nih. Nah, kalau aku gitu ya, di usia aku ini itu kalau nilai AMH-nya ya kurang dari 1, yaitu bisa disebut dengan pure responder ya, atau AMH-nya itu sedikit banget ya atau kurang banget. Nah, kemudian kalau hasil tes AMH-nya itu 1-3 itu dibilang atau bisa dikatakan tuh normal ya, normal pada umumnya ya. Kemudian kalau hasilnya itu lebih dari 4-nya itu hyper. Nah, hyper ini tuh bisa diindikasikan dengan adanya PCOS. Nah, for your information juga ya teman-teman, saat kita cek AMH itu kita bisa lakukan di klinik kesehatan manapun, bisa di klinik lab kayak gitu, kayak misalnya di Prodia, Paramita, kemudian ada Sima, kemudian kita juga bisa melakukan di rumah sakit jika rumah sakit tersebut menyediakan untuk cek AMH. Nah, waktu itu aku jadi ceknya tuh tidak di Surabaya, tetap aku cari di dekat rumah aku ya, karena ternyata hasil AMH itu tidak langsung jadi teman-teman. Jadi kita misal hari pertama periksa, hasilnya itu bisa keluar 1-2 hari kemudian. Kalau misal aku periksa di Surabaya kan bakal bolak-balik lama banget. Jadi aku bawalah pengantar itu pulang, kemudian aku cari tempat yang bisa cek AMH di dekat rumah aku. Ternyata di dekat rumah aku tuh ada beberapa lab ya. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Prodia ya, di Prodia. Dan di Prodia ini kita tuh bisa pakai pengantar dokter ya, tadi yang aku bilang kalau kita tuh dapat pengantar atau rujukan buat cek AMH, kita bisa bawa itu, ataupun tidak pakai pengantar juga bisa kalau di Prodia, tapi nanti bakal ditanyakan nih dokternya tuh siapa, karena nanti hasil AMH-nya itu akan dilampirkan atau akan ditujukan ke dokter ya, karena nanti hasilnya itu yang menjelaskan ya juga dokter yang menyarankan kita untuk AMH. Jadi teman-teman tuh jangan jangan asal cek sendiri, walaupun bisa, tapi kan kita nggak tahu ya hasilnya itu, kita kan bacanya nggak ngerti ya, sesuai kondisi keadaan kita, sesuai usia kita. Dan untuk tes AMH-nya itu seperti apa, jadi nanti saat kita sudah sampai di klinik, di labnya ini ya teman-teman, nanti kita kan biasa ya antri, nanti dipanggil menuju ke ruangan ya untuk diambil sampel darahnya. Nah, darah yang diambil itu kurang lebih tuh ada 3 wadah kecil itu loh teman-teman. Apa sih namanya, 3 ampul ya kalau nggak salah. Intinya tuh ada 3 sampel yang bakal diambil, dan diambilnya itu melalui ya di tangan ya, bisa di tangan kiri ataupun di tangan kanan. Nah, nanti setelah darah kita diambil ya udah kita nunggu 1-2 hari. Nah, kalau aku dulu ya teman-teman itu alhamdulillah aku itu
pagian ya, pagi agak siangan sedikit itu aku mulai ambil darah, dan hasilnya itu keluar saat malamnya teman-teman. Jadi malamnya tuh bisa langsung keluar. Nah untuk di Prodia ini ya teman-teman, bisa periksanya tuh bisa reservasi dulu lewat aplikasi. Jadi nanti pemberian juga lewat aplikasi. Kalau aplikasi biasa tuh dapat potongan, dan emang banyak promo kalau di Prodia. Nah karena aku baru pertama kali ya periksa di Prodia, jadi kan aku juga belum tahu ya, jadi ya aku lewat biasa, bayar seperti biasa. Dan untuk biaya cek AMH ini ya teman-teman cukup mahal ya, tergantung tempat, daerah, dan juga labnya ya teman-teman, tergantung kliniknya. Nah ada yang harganya 700-800an ribu, ada yang 1 juta, ada 1 juta sekian. Dan untuk aku waktu itu ya di tahun 2022 itu ya teman-teman, di Prodia itu aku untuk cek AMH itu habis Rp885.000 nih teman-teman. Jadi aku totalnya habis sekian ya. Jadi ini ada struknya, aku masih ada nih. Dan untuk hasilnya ini ya teman-teman, kalau kita lewat via aplikasinya, nanti di aplikasinya itu juga bakal bakal notifikasi kalau sudah jadi. Nanti kita bisa lihat, bisa kita download, dan juga hasilnya itu dikirimkan lewat email. Nanti kan kita ditanyain ke email, kemudian tanggal lahir kita, nomor telepon kita gitu. Dan hasilnya itu bisa juga kita langsung ambil di tempat. Jadi aku ambil hasilnya tuh di hari berikutnya untuk aku bawa ke Surabaya. Kontrol berikutnya ke Surabaya, aku membawa hasil AMH ini teman-teman untuk dibacakan hasilnya sama dokter, dan alhamdulillah hasilnya itu baik gitu ya. Jadi hasilnya ini tuh bakal dirapatin sama dokter-dokter utamanya, dokter yang utama yang megang aku untuk tindakan aku nanti tuh kedepannya tuh gimana, ataukah aku terapi hormon, ataukah aku operasi, ataukah aku langsung bayi tabung. Dan dijelaskan juga hasil pemeriksaan USG transvaginal sebelumnya, dimana aku ada kista sebesar 2,1 cm dan rahim aku yang retrograde, tapi itu tuh tidak berbahaya. Jadi bagi teman-teman nih yang katanya punya rahim terbalik, retrograde gitu ya, itu tidak apa-apa, itu tidak berbahaya ya, selama teman-teman tuh nggak ada penyakit-penyakit lain. Dan alhamdulillah dilihat juga di USG-nya kalau hasil rahim aku itu bagus, dan juga ada sel telur ya yang terlihat di kanan dan di kiri. Kemudian aku disuruh datang lagi ya bulan depannya lagi gitu kan. Jadi tuh aku periksa itu tuh tidak seminggu sekali, sebulan bisa 2-3 kali, enggak ya teman-teman. Jadi aku kalau periksa tuh ke Surabaya tuh cukup sebulan sekali aja. Nah bulan depannya itu suruh datang lagi agar tahu tindakan aku apa hasil dari rapatnya. Nah itu tadi ya teman-teman sharing aku tentang gimana sih kontrol atau rujukan ke rumah sakit yang tipe A ya di RSUD Dr. Sutomo. Mulai dari kita harus bisa dapat pengantar rujukan dulu dari Vaskes 1 dan juga pengantar dari dokter, kemudian dibawa juga BPJS KTP untuk dibawa ke Surabaya. Kemudian di Surabaya itu pertama kali untuk periksa itu kayak gimana, terus kita harus ngantri di mana aja gitu ya. Dan dokter menyarankan aku buat cek AMH ya, dan cek AMH itu harganya memang cukup mahal ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau cek AMH ya, yang mungkin penasaran dengan sel telurnya itu seperti apa ya, sediain dana kurang lebih 1 juta, dan teman-teman bisa cek AMH itu di klinik, di lab-lab atau di rumah sakit yang menyediakan untuk cek AMH. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung mengenai surat rujukan gitu ya, atau mau periksa ke Surabaya masih bingung, atau mau sharing tentang cek AMH ini hasilnya gimana, hasilnya bagus ataupun kurang bagus, sharing aja ya di kolom komentar di bawah atau DM di Instagram aku @ulandeni. Dan jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.